kita jangan sampai kemudian abai. Karena sekali itu kemudian masuk, akan bisa membawa sebuah impact atau dampak yang luar biasa sebenarnya. Polisian jaringannya dan para buzzer yang menuding bahwa tulisan kami hoax gitu. Bisa disepakati? Sepakat gitu, Pak. Ketika warga protes, warga menyampaikan kritiknya direpresi, bahkan dikriminalisasi gitu. Itu ya ciri-ciri negara otoritarian. Gue juga pasti saat itu ada beberapa, ya nggak banyak tabungan gitu, yang saya pada akhirnya sampai minus. Oligarki itu, mereka itu sudah ada di jantungnya kekuasaan. Tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID itu di depan mata. $1.700, naik 3.000, turun lagi 2.000, naik lagi 4.000, naik lagi, turun, naik lagi. Dan saat ini adalah XBB ya. Nah ini satu tanda bahwasanya pandemi COVID itu masih ada. Sudah hampir tahun kedua, Puput Melani melanjutkan usaha pembuatan tempe milik orang tuanya. Puput ikut terlibat membungkus dan mendistribusikan tempe ke sejumlah pelanggan. Puput menjalankan usaha pembuatan tempe di tengah aktivitasnya sebagai seorang buruh pabrik garmen di Klaten, Jawa Tengah. Usaha sambilan ini sempat menjadi aktivitas utamanya saat menjadi korban yang dirumahkan pada awal pandemi. Itu ada 2 gelombang, saya ikut ke gelombang kedua. Dan gelombang kedua itu hampir separuh dari karyawan di garmen tersebut. Nah, tapi pas dinonaktifkannya dari perusahaan tersebut, itu ada permasalahan, Mas. Kita semua dikumpulin jadi satu di area pabrik, halaman pabrik, dikasih informasi kalau udah nggak dipekerjakan lagi di perusahaan itu, kalau ada order lagi, udah nggak ada COVID lagi, katanya mau dipanggil. Dan itu kita statusnya masih karyawan kontrak, dan kontrak itu massal, semuanya dimassal karena habis kebakaran itu. Puput adalah satu dari 300 buruh yang akhirnya menjadi korban kebijakan pabriknya bekerja untuk merumahkan karyawan. Dirumahkan versi perusahaan tempat Puput bekerja adalah menonaktifkan karyawan tanpa batas waktu, kejelasan soal upah, dan jaminan untuk dipekerjakan kembali.
Saat itu, Puput dan rekan buruhnya tidak mendapatkan pesangon, pun dengan tunjangan hari raya. Padahal, Puput sendiri masih terikat kontrak pada saat dirumahkan. Situasi yang kemudian dialami lebih dari 3 juta buruh pada 3 bulan pertama pandemi menginfeksi. Nah, saya bertanya sama pihak HRD, kalau masih status karyawan kota, apakah masih ada harapan untuk bekerja lagi, harapan untuk dapat THR, harapan dapat gaji separuh kah atau seberapa persen kah dari perusahaan? Tapi nyatanya tidak dapat semua. Dan pas waktu itu yang masih bekerja dan mereka masih juga status karyawan kontrak itu dapat THR, sedangkan yang karyawan kontrak yang udah nggak bekerja nggak dapat THR. Maka dari itu, dari situlah kita teman-teman yang dirumahkan minta solusi untuk sama-sama kita masih statusnya karyawan kontrak, hitungannya sama-sama masih karyawan, kenapa yang di dalam dapat THR yang di luar nggak dapat? Seharusnya kita sama-sama dapat, ya statusnya masih sama-sama karyawan. Dan ternyata pihak perusahaan tidak mau ngasih. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Pidato tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Maret 2020. Saat kasus COVID-19 tercatat sudah menunjukkan eskalasi korban terinfeksi signifikan. Hingga pada akhir Maret 2020, 2 minggu setelah kebijakan yang disampaikan, jumlah korban terinfeksi menunjukkan angka ribuan. Inilah awal mula hantaman semenjana bagi para buruh di Indonesia. Sejumlah pabrik mulai melakukan adaptasi di masa pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja awalnya menyebut bahwa perlindungan terhadap keselamatan buruh menjadi prioritas. Hal ini termaktub dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja yang dikeluarkan pada Maret 2020 tentang perlindungan buruh dan pekerja serta dunia usaha dalam penanggulangan COVID-19.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga membuat posko aduan terkait antisipasi infeksi COVID-19 bagi buruh dan pengusaha. Dalam situasi penyebaran virus yang sangat cepat ini, pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan bertekad untuk tetap melayani dan menjaga keselamatan pekerja. Memang kalau kita klasifikasikan ke lebih sederhana gitu, kita bagi bahwa buruh yang bekerja itu bekerja dalam situasi yang sangat tidak layak, sangat rentan. Sementara untuk buruh yang dirumahkan itu atau mungkin di PHK itu tidak mendapatkan hak-haknya, misalkan kompensasi PHK sebagaimana mestinya. Dalih yang digunakan perusahaan sih utamanya memang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar kompensasi. Meskipun ini agak janggal sebenarnya, Mas, karena perusahaannya sudah beroperasi sekian tahun atau bahkan puluhan tahun gitu, tapi hanya karena pandemi yang baru 1-2 bulan itu langsung menggunakan alasan tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi hak buruh. Gama adalah buruh kontrak di Klaten yang sempat merasakan menjadi korban PHK serta terpapar COVID-19 pada masa awal pandemi. Aku sebenarnya juga gitu, jadi aku berproses itu selama hampir setengah tahun. Aku nggak kerja, aku nggak dapat pemasukan dari apa-apa, cuma aku dibantu orang tua aja untuk makan gitu. Aku nggak punya uang, nggak punya apa-apa buat ngerokok aja, aku susah buat, apalagi memberi orang tua gitu loh. Jadi kayak apa ya, ini aku malah kayak pikiran sendiri gitu loh, emosi sendiri gitu loh. Aku sebenarnya ini salah apa bener sih berbuat kayak gini? Aku ngambil hakku sebenarnya yang sebenarnya hakku ke perusahaan ini sebenarnya bener apa enggak? Kok sampai kayak gini cobaannya gitu loh. Terus aku juga waduh, ini gimana ya? Aku aja yang belum punya apa-apa, belum menanggung apa-apa, ini kesusahan, apalagi kawan-kawan buruh perempuan yang punya anak, harus menghidupi anaknya gitu. Gama dan 150 rekannya dirumahkan tanpa diberikan kejelasan soal upah ataupun tunjangan lain dengan dalih pandemi ketika itu. Padahal Gama masih terikat kontrak sebagai buruh saat dirumahkan. Situasi yang pada akhirnya disadari Gama adalah bentuk PHK karena tidak ada kejelasan soal jaminan dipekerjakan kembali dari pabrik. Ini jadi alasan, jadi perusahaan ini banyak beralasan pandemi untuk mem-PHK para buruh ini, para teman-temanku ini di perusahaan, terutama di Hermosa, mereka beralasan bahwasanya dia mem-PHK karena sebelum THR diberikan, karena dia mengklaim bahwasanya dia itu nggak ada orderan waktu pandemi, juga di Japantek. Ini menurun karena ini pandemi, nggak semua orang nggak beli baju, semua orang nggak beli spring bed, nggak beli kasur gitu. Jadi ini semacam pandemi ini jadi apa ya, tameng buat perusahaan, buat memperlancar itu PHK sepihak buat teman-teman buruh gitu loh, Mas. Berbeda dengan inisiasi awal perlindungan buruh di masa pandemi. Untuk urusan THR, Kemenaker mengeluarkan surat edaran tentang THR di masa pandemi pada bulan Mei 2020.
Sejumlah poin yang disampaikan melalui surat edaran ini justru memberi celah bagi perusahaan untuk berkilah dari kewajibannya. Sampai saat ini belum ada keputusan. Pas aku keluar tadi belum ada keputusan. Ya, mau dikasih ataupun tidak. Seandainya dikasih berapa, itu belum ada keputusan. Sudah saya tawarkan, ya, harian. Teman-teman ada dapat info nggak? Nggak ada. Apa ya? Tapi aku menduga, aku melihat dari banyak kawan-kawan itu kalau mau mendekati THR, pasti PHK ini punya alasan untuk mem-PHK kawan-kawan. Jadi ini motifnya sebenarnya apa? Ini mau THR, ini mau THR-an. Kawan-kawan buruh ini mau dapat hak untuk mendapatkan uang THR. Tapi kenapa kok dihabisi kontraknya? Nah, aku menyambungkan dengan status kerja yang nggak jelas tadi. Jadi kawan-kawan buruh juga belum tahu tentang status kerjanya, terus si perusahaan memanfaatkan itu untuk mem-PHK kawan-kawan buruh kan. Gama juga sempat merasakan bagaimana perlindungan perusahaan terhadap buruh pada masa pandemi saat terpapar COVID-19. Gama harus menanggung sendiri biaya pengobatan dan kebutuhan untuk isolasi mandiri. Kalau masalah pengobatannya dan segala macam aku sendiri, tapi perusahaan cuma ini bayar full gaji selama aku di rumah. Aku kira-kira habis berapa ya? Habis kurang lebih sekitar, ini seingatku ya, seingatku 700 sampai 900-an lah. Itu buat apa aja? Itu buat makan, beli vitamin-vitamin gitu. Hal serupa dengan Gama juga dialami langsung oleh Puput. PHK di awal pandemi membuatnya harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sang suami juga harus dirumahkan saat pandemi, tetapi upahnya tetap dipenuhi. Meskipun hanya gaji pokok yang diterima, dengan upah minimum di Klaten saat itu sejumlah 1,9 juta rupiah. Saya ikut konveksi juga pernah, tapi ya itu pahit. Ya itu, jadi di rumah ikut konveksi, terus bantuin orang tua bikin tempe itu, dikasih orang tua sedikit-sedikit, udah itu. Tapi suami tetap kerja. Kondisi ini memaksa Puput dan suami harus mengetatkan anggaran belanja keluarga. Apalagi keduanya memiliki 2 anak balita yang juga harus dipenuhi kebutuhannya. Alhasil, Puput dan suami harus hidup mengandalkan upah suami ditambah tabungan yang mereka miliki pada setahun pertama pandemi. Kondisi di mana Puput akhirnya tidak bisa menambah penghasilan karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, berpikirnya lebih keras lagi Mas untuk menghemat pengeluaran. Ya ibaratnya waktu itu makanan semakin mahal, penghasilan tidak ada, jadi harus muter otak. Jadi apa adanya lah ibaratnya.
kawan-kawan. Nah, sebenarnya ada banyak kemudian hal yang menjadi catatan buruk ya terhadap kebijakan pemerintah dan kebijakan negara gitu selama pandemi. Di satu sisi buruh dihadapkan pada situasi pandemi, tapi di sisi lain juga kemudian dia ditambah lagi dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang justru ya mempersempit ruang buruh untuk mendapatkan kesejahteraan gitu. Seperti kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya yang menjadi masalah, salah satu klasternya kan klaster ketenaga kerjaan yang itu menjadi semacam pintu untuk membuka ruang bagi perbudakan modern dengan fleksibilitas tenaga kerja, dengan mengusung kaitannya dengan upah murah gitu, dan juga kaitannya dengan perluasan tenaga kerja ini ya, kontrak dan atau outsourcing itu yang justru pada akhirnya menjadikan buruh itu menjadi lebih sulit untuk mendapatkan kesejahteraan. Penolakan pun muncul dari elemen buruh. Mereka beranggapan RUU Cipta Kerja ini merugikan bagi buruh, tapi justru menguntungkan bagi pengusaha. Guna meredam penolakan yang terjadi, pemerintah langsung menunda pembahasan klaster ketenaga kerjaan di RUU Omnibus Law. Klaster ketenaga kerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda. Pemerintah juga mencoba mengambil hati buruh dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan bagi buruh yang terdampak pandemi. Kucuran anggaran sebesar 2,4 juta rupiah akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja terdampak pandemi. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, buruh kontrak macam Gama dan Puput tidak dibekali dengan jaminan sosial tersebut. Jadi kan aku waktu BPJS yang bansos ini kan ini ada di PT Japantek. Nah sebenarnya ada BPJS di PT Japantek ini. Tapi aku telat masuk kayaknya. Jadi bantuan udah dicatatin, aku baru masuk sekitar sebulan atau 2 bulan gitu. Jadi belum sempat terdaftar katanya perusahaan, makanya aku nggak dapat gitu. Katanya perusahaan ya. Yang lain dapat. Kebijakan ini kemudian menjadi gula-gula dari pemerintah semata. Pembahasan terkait RUU Cipta Kerja pada kenyataannya tetap berjalan di tengah buruh yang sedang menghadapi sulitnya kehidupan. Puncaknya pada 5 Oktober 2020, draft RUU kemudian disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna di DPR RI. Pengesahan undang-undang ini diiringi dengan aksi penolakan. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. Kita dijajah oleh wakil kita sendiri. Amnesty International Indonesia mencatat, setidaknya ribuan orang ditangkap,
dan ratusan orang lain mengalami kekerasan dari aparat saat mengikuti aksi. Tidak hanya dari masyarakat sipil, sejumlah jurnalis juga ikut menjadi korban dalam serangkaian aksi yang terjadi pada tanggal 6 hingga 20 Oktober 2020. Tidak ada ekonomi tumbuh di atas wilayah yang rusak, atau tidak ada satu ekonomi yang tumbuh di tengah kemudian buruh yang tercekik hak-haknya ya. Itu menjadi salah satu paradoks yang luar biasa. Ditambah lagi situasi pandemi, tidak hanya buruh tapi masyarakat secara umum gitu ya, seluruhnya itu tidak mendapatkan satu kebijakan yang baik, bahkan mereka diharuskan untuk berjuang sendiri-sendiri gitu. Supaya tidak disahkan di negara kita. Dua badai yang datang bersamaan tak lantas menyurutkan para buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan. Omnibus Law hanyalah masalah kecil bagi kita, tapi berefek luas terhadap kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Omnibus Law adalah Upaya konsolidasi dan penguatan tetap berjalan meski pandemi membatasi. Dian Septi Trisnanti misalnya. Ketua Federasi Serikat Buruh Perjuangan Indonesia ini menelurkan sebuah buku yang mengisahkan bagaimana situasi sulit sejumlah buruh perempuan di masa pandemi. Ya, sebenarnya buku itu ditulis memang di masa pandemi dan kenapa ingin menulis supaya kemudian suara teman-teman buruh perempuan, terutama dalam hal maternitas itu terangkat gitu ya, karena memang banyak pelanggaran. Buku yang kemudian menjadi bukti bagaimana rentannya situasi buruh perempuan macam Puput saat terhimpit pandemi dan potensi masalah baru pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pandemi itu memperparah karena di masa pandemi perusahaan mendapatkan keringanan dari negara lewat Kepmen 104 yang penyesuaian upah, kemudian upah boleh dipotong bukan, dan adanya PSBB, PPKM gitu yang kemudian memotong upah buruh sampai 50%. Ada yang kemudian masuk sistem kerjanya berubah dari yang masuk jam 6 pagi, sebelumnya nggak masuk jam 6 pagi menjadi masuk jam 6 pagi Senin sampai Jumat gitu, sampai jam 12. Terus kemudian diganti dengan shift kedua yang dari jam 12 sampai sore jam 4. Ada juga yang satu hari masuk, satu hari tidak, satu hari masuk, satu hari tidak. Alhasil upahnya itu berkurang menjadi 50% atau yang kemudian kita sebut no work no pay. Kalau tidak bekerja, ya tidak diupah. Jadi praktek-praktek yang sekarang dilegalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah ada, sudah berlaku gitu. Termasuk lembur yang tidak dibayar. Demikian pula kesaksian dari Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Sunarno mengungkapkan bahwa konsolidasi di masa pandemi adalah titik uji bagi perjuangan gerakan buruh. Cukup besar ya jumlah yang katakanlah terdampak dari PHK tadi, karena 5 ribuan tadi.
Dan kalaupun kemudian ada penambahan, jadi ada perekrutan baru gitu biasanya, itu kan kita berproses dari awal lagi kan. Jadi ada penambahan, ya tapi sesungguhnya juga tidak imbang gitu dengan banyaknya yang di PHK tadi. Sunarno juga memaknai pandemi sebagai sebuah gerbang bagi lahirnya kebijakan yang tidak berpihak bagi buruh. Sehingga kemudian segala upaya dilakukan Kasbi agar mesin perjuangan tetap panas dan bernas. Nah, situasi ini mungkin juga yang menjadi motivasi juga buat teman-teman di daerah. Jadi meskipun di tengah situasi pandemi COVID, tapi upaya dari pengurus-pengurus serikat buruh itu masih tetap ada. Jadi memperjuangkan kawan-kawan itu masih tetap terus dilanjutkan gitu. Nah, di sisi lain tadi, jadi dalam situasi pandemi COVID, ternyata dari pemerintah kita dan DPR itu kan mengeluarkan kebijakan baru ya, Omnibus Law Cipta Kerja, dan sekaligus mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP turunannya. Situasi pandemi juga menjadi momentum munculnya Partai Buruh sebagai bentuk perjuangan sejumlah konfederasi serikat buruh. Tidak hanya Konfederasi Serikat Buruh, sejumlah organisasi lain juga ikut melanjutkan estafet partai politik yang pernah dipimpin oleh Muchtar Pakpahan. Selanjutnya kita berdiri semua, kita sambut Presiden terpilih Partai Buruh untuk menyampaikan orasi politiknya. Tepuk tangan dulu. Kasih. Partai Buruh, ayo bangkit berdiri. Kini di bawah kepemimpinan Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh, membawa gerakan buruh masuk dalam kontestasi politik parlementer sebagai pilihan perjuangan. Sebuah misi yang disebut Ilham Syah selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Partai Buruh tidak dibangun dalam satu malam. Sebelumnya, gerakan buruh di Indonesia juga melakukan berbagai macam upaya, bahkan hingga pemogokan nasional, menutup jalan tol, menutup pelabuhan, dalam melakukan penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan upah murah di tahun 2012. Dan yang terakhir ada satu momentum besar yang akhirnya membuka satu kesadaran tentang kenapa partai politik ini menjadi penting, di mana serikat-serikat buruh yang sebelumnya tidak punya kesadaran untuk membangun politik, akhirnya dinamika situasi ekonomi politik, dinamika perlawanan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, menemukan momentum pada saat pemerintah memaksa mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Menariknya, Partai Buruh mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum tepat setahun selepas disahkannya Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2021. Momentum ini disebut sebagai salah satu upaya menguatkan diri untuk melawan segala bentuk ketidakadilan bagi kesejahteraan kelas pekerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja inilah yang akhirnya menyatukan mayoritas serikat buruh di Indonesia dalam satu kesadaran bahwa ternyata perjuangan di lapangan melalui aksi pemogokan, aksi unjuk rasa, ternyata tidak cukup hanya sampai di situ. Karena kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh gerakan buruh dan gerakan rakyat
pada saat Omnibus Law disahkan, ini akhirnya menjadi satu momentum yang akhirnya menyatukan kesadaran kelas pekerja ini, mayoritas gerakan buruh, bahwa ini saatnya membangun partai politik. Perjuangan tidak bisa lagi hanya diandalkan di lapangan, di jalanan, dengan pemogokan, tapi juga harus dilengkapi dengan perjuangan politik. Di sisi lain, gerakan buruh macam Kasbi lebih memilih untuk tetap bergiat membangun kesadaran kepada para anggotanya lebih jauh. Inilah yang membuat Kasbi memilih untuk bergerak lewat jalur ekstra parlementer. Ya tentunya itu tidak mudah, tapi memang mau tidak mau itu harus kita lakukan. Karena kalau kita hanya terfokus perjuangan hak-hak normatif, ya pasti kita akan ketinggalan gitu. Dan sejauh ini proses dari pendidikan politik di Konfederasi Kasbi sebenarnya itu sudah terjadi di berbagai macam federasi di anggota Kasbi gitu. Tapi karena situasi juga yang mendesak, ya mau nggak mau di program Kasbi ke depan ini harus lebih banyak juga. Jadi membangun kesadaran politik. Sehingga yang dimaksud membangun kekuatan politik itu benar-benar bisa dilakukan oleh kader-kader Kasbi, baik di tingkatan nasional, di wilayah, di daerah, di kota-kota, sampai ke tingkatan pabrik. Nah harapannya kawan-kawan bisa bersinergis atau bekerja sama dengan kelompok-kelompok gerakan rakyat yang lain yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kekuatan politik progresif tadi. Pada tingkat akar rumput, Gama juga menyadari pentingnya konsolidasi dalam perjuangan, terutama ketika awal mengalami PHK di masa pandemi. Terus kawan-kawan kita konsolidasi juga nggak konsolidasi yang kuat gitu. Kita cuma spontan, aku ngirim ke kawan-kawan, ayo gimana kita ke perusahaan, kita nuntut hak kita. Apa ini sebenarnya hak kita gitu. Aku bersama Mbak Puput, terus ketemu Mbak Puput, ada Mbak Sarina, ada Mbak Rina, buruh-buruh perempuan. Terus kita akhirnya kita bertemu dengan kawan-kawan FBLP dulu, sekarang FSBPI gitu. Kita belajar bareng, kita sampai kita perundingan ke perusahaan. Karena ini memang serangannya udah dari segala lini, pengusaha menyerang, kemudian negara abai, dan kemudian munculkan ekses adanya hal-hal negatif tadi di proses pengorganisasian serikat. Nah, justru kan dan ini tantangannya yang menurut saya juga cukup berat. Bagaimana teman-teman pengurus serikat yang serius dalam berserikat itu membangun kepercayaan. Pengalaman sulit juga dialami Sarjani saat masa pandemi. Meski situasinya tak separah Puput dan Gama, yang juga pernah menjadi rekan kerjanya. Dampak ekonomi agak sulit, ya kan. Terus alhamdulillahnya ini juga anak-anak saya kan juga udah kerja, jadi ya nggak begitu kesulitan. Terus ada sedikit tabungan lah buat harian. Sarjani juga menjadi salah satu buruh yang terkena PHK di masa pandemi. Namun, ibu dua anak ini bisa bertahan dengan melanjutkan usaha jahit yang dimilikinya. Keluar dari Hermosa, itu kan, terus aku berpikir punya mesin kok nggak saya jalanin gitu loh. Terus tak jalanin sedikit-sedikit. Tapi ya cuma berapa bulan gitu, terus ada panggilan di GWA. Kerja lagi di GWA, terus GWA kan bubar, ya itu terus saya usaha sama teman-teman itu sampai 2 tahun. Terakhir ini saya kerja lagi bulan Desember kemarin. Kenapa akhirnya memilih bekerja lagi, Bu? Nggak ada temen, terus cuaca kan hujan, kalau mau ngambil jauh-jauh kan takut. Sarjani bahkan melibatkan sejumlah mantan rekan kerjanya untuk ikut membantu menyelesaikan orderan jahit.
sebelum akhirnya memilih untuk bekerja sebagai buruh kembali di masa menjelang berakhirnya pandemi. Itu ada berapa ya? 8 orang. Terus satu keluar kan pokoknya nggak bisa gitu loh Mas, nggak bisa ngerjain. Kan biasa di PT ngerjain salah satu tok. Kalau di rumah kan borongan, harus bisa ini, harus bisa itu. Gitu loh, tapi kan karena nggak bisa, makanya kan nggak jalan. Senada dengan Sarjani, Puput juga sempat berpikir untuk serius mengembangkan usaha sampingannya. Namun, pilihan tersebut urung diambil lantaran pengetahuan soal wirausaha serta izin dari sang suami. Rencananya sih mau, tapi suami belum tergerakkan hatinya. Karena usaha tempe ini nggak ada istirahatnya, Mas. Terus di sini pun kalau bikin di sini lahannya kurang. Karena kan sini padat penduduk. Terus tanahnya juga kecil. Buat ngukus kedelai kan butuh lahan yang besar, agak lumayan besar. Karena kan kalau ibaratnya lahan kecil buat ngukus terus pakai kayu, nanti tetangga marah-marah, rumahnya kok jadi sawangnya banyak, jelek, kotor, hitam-hitam, padahal setiap hari menggunakan kayu kalau mengukus kedelai itu. Tapi semua itu bohong. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya, kawan-kawan, pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi atau perusahaan rugi. Bayarkan upah kami. Tolak PHK. Semua di sini karyawan tetap, woi, sadar. Tolak PHK. Tolak PHK. Semuanya dengar, tolak PHK. Tolak PHK. Sadar, woi, sadar. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Momentum pandemi kemudian membawa perjuangan buruh masuk dalam babakan baru. Pilihan konsolidasi perjuangan kelas pekerja kian beragam. Tetap berada di jalanan sebagai titik juang atau juga mencoba masuk parlemen untuk mengintervensi kebijakan. Meski demikian, pengalaman di masa sulit membuat ketiga buruh asal Klaten tersebut siap kembali bangkit. Pandemi mengajarkan ketiganya untuk setia dan tabah memperjuangkan kesejahteraan, terutama untuk semua kelas pekerja. Harapannya ya itu ada bentuk kayak penghargaan ya dengan cara menetapkan sebagai karyawan tetap. Harapannya itu saya tuh pengen ya mendirikan lapangan pekerjaan gitu loh buat ibu-ibu itu yang di rumah, kan apalagi yang nggak punya pengalaman gitu loh, yang nggak punya pendidikan lah, gitu kan, bisa kerja. Jadi dimanfaatin lah, kita itu kerja, memang kita itu manusia untuk mencari upah untuk keluarga gitu. Tapi jangan sampai kita diinjek-injek, harus dihargai karena kita juga manusia gitu.